kesempatan ini saya ingin menayangkan ini slide kedua ya, untuk mengulas ulangan ujian sekolah ya tahun 2020 untuk kelas 3. Di soal pertama yang kemarin kalian kerjakan secara online ya, itu ada soal yang seperti ini nih. Di bawah ini adalah beberapa spesies tanaman yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada jeruk nipis, jeruk bali, jeruk manis ya. Nah ini kita lihat, kalian cukup hanya melihat ini nih. Ini citrus ya. Ini adalah nama genus. Jawaban kalian cukup dengan tanaman ini memiliki genus yang sama. Tanaman ini memiliki genus yang sama sehingga banyak memiliki kesamaan dibandingkan dengan makhluk hidup yang berbeda genusnya. Dibandingkan dengan makhluk hidup yang berbeda genusnya. Ingat kembali oleh kalian ya, dalam taksonomi itu dari tinggi sampai terendah itu ada filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Kita tahu ini resumnya, kesimpulannya, kalau makhluk hidup itu dikelompokkan dalam satu spesies, ya, apalagi ras atau varietas, ini untuk tumbuhan, ini untuk hewan, ras ya. Semakin ke bawah ini banyak persamaan, ya. Semakin ke atas, semakin sedikit persamaan. Contoh misalnya, manusia itu Homo sapien, itu banyak persamaannya. Semua makhluk hidup yang digolongkan ke dalam spesies Homo sapien itu berarti banyak persamaannya. Tetapi kalau kita lihat ke atas ya, misalnya kita satu filum dengan orang utan, itu kan sedikit persamaannya. Meskipun ada banyak perbedaan dan ada sedikit persamaan. Ya. Jadi di soal yang nomor 1 ini kalian cukup dengan menjawab bahwa ketiga tumbuhan ini memiliki genus yang sama. Makhluk hidup yang memiliki genus yang sama memiliki banyak persamaan dibandingkan dengan makhluk hidup yang berbeda genusnya. Itu untuk nomor 1 ya. Tidak usah menjawab misalnya karena bentuk daunnya, bentuk akarnya, bentuk bunganya, itu terlalu detail ya. Kemudian untuk soal nomor 2. Di soal disebutkan bahwa eutropikasi ya, dibacanya bukan ya. Eutropikasi adalah peristiwa pertumbuhan tanaman gulma, tanaman pengganggu di permukaan air yang berlangsung cepat. Hal ini disebabkan karena sisa dari pupuk anorganik dari aktivitas pertanian. Jelaskan dengan singkat hubungan antara eutropikasi dengan berkurangnya produksi ikan di sungai atau danau jadi menurun. Nah, ini penjelasannya nih. Ketika di danau atau di sungai itu banyak gulma, tanaman pengganggu misalnya eceng gondok, ini kan akan menutupi permukaan air. Akibatnya sinar matahari tidak bisa masuk ke dasar air. Ketika matahari tidak masuk ke dasar air, maka plankton yang membutuhkan sinar matahari untuk kelangsungan hidupnya, dia tidak bisa hidup dan dia akan bergerak ke arah yang ada cahaya matahari. Plankton ini makanan bagi beberapa jenis ikan. Otomatis ketika banyak gulma di atas, maka ketika plankton tidak ada, maka ikan pun akan tidak ada. Sebab ikan akan mencari makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu kira-kira jawabannya. Jadi kalian bisa menjawabnya dalam bentuk skema, bagan, ataupun dalam bentuk kalimat ya. Jadi ini konsepnya ada cahaya matahari yang tidak bisa masuk ke dalam air. Plankton akan kehilangan energi karena cahaya matahari tidak ada. Dia akan bergerak ke tempat yang terkena cahaya sehingga ikan pun akan mengikuti. Ini untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Ini tentang Plasmodium, ini protozoa. Penyebab dari penyakit malaria adalah jenis dari protozoa, yaitu Plasmodium ya. Jadi penyebab penyakit malaria itu bukan nyamuk ya, tetapi penyebabnya adalah
Plasmodium ya, yang tergolong kepada filum protozoa. Nah, Plasmodium ini hidupnya pada inang atau perantara atau hospes, Anopheles atau kulek. Penyakit malaria ada beberapa macam. Nah, ini tinggal memasangkan saja ini ya. Jadi yang nomor 1 ini ke B, nomor 2 ke nomor A, dan nomor 3 ke nomor C. Ini cukup ini menjawabnya saja ya. Jadi 1 B, 2 A, 3 C. Ya. Ini hanya penjelasan tambahan ya, bahwa ini ada 72 jam ya. 48 jam, 24 sampai 48 jam. Ini masa sporulasinya yang berakibat pada manusia itu biasanya dibarengi dengan demam yang cukup tinggi dan ini bisa berbahaya bagi manusia ya. Jadi ada yang sporulasinya dan ketika terjadi sporulasi maka manusia mengalami demam yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau dibandingkan ini yang paling berbahaya ini. Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria tertiana. Kemudian nomor selanjutnya. Untuk menguji adanya senyawa protein dalam urin, maka dilakukan tes dengan reagen titik-titik. Jika hasilnya menunjukkan warna titik-titik, maka yang bersangkutan berpunya penyakit albuminuria.